Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Junta Rusmauli Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswi dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang belajar konstruktivistik yang diampu oleh Bapak Baginda. Adapun saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teori belajar. Teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu cabang ilmu yang banyak dicari karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menjadi hal terpenting untuk melahirkan regenerasi dan mengubah nasib sebuah bangsa. Barangkali ada di antara kita yang masih belum tahu dan masih belum mengerti tentang teori konstruktivistik. Yang pertama, pengertian teori konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik secara umum memandang ilmu pengetahuan yang tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa pengertian teori konstruktivistik menurut para ahli. Yang pertama, Abimayu. Teori konstruktivistik adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Yang kedua, menurut Muslik. Berbeda dengan pendapat Muslik yang memandang teori konstruktivistik adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan lewat yang sudah dimiliki orang tersebut. Yang ketiga, Tobroni. Sementara Tobroni memakai teori konstruktivistik adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan sesuai dengan potensi diri mereka. Itulah beberapa teori konstruktivistik menurut para ahli. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya ditemukan oleh para ahli sebelum-sebelumnya. Kita pun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan ilmu pengetahuan kita sendiri. Yang kedua, tujuan belajar konstruktivistik. Yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Tujuan teori konstruktivistik secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. Butuh waktu yang lama, kita harus mengumpulkan puzzle ilmu, pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Tentu saja, ilmu yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki ilmu akademis dan ilmu non-akademis. Orang mampu menyatukan antara ilmu akademis dan non-akademis yang mampu mendorong melahirkan pemikiran yang inovatif dan menarik. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, tidak kita dapatkan di bangku formal, tetapi diperoleh bangku non-formal. Bahkan saat kita bermain, piknik, atau sedang berkebun di halaman rumah,
sekalipun kita bisa menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh sederhananya, si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak dapat mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung kemanapun keinginan dan sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivistik bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru dalam bentuk apapun itu. Contoh, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Mulai ada yang membeli teman, misal berteman dengan siapa saja, dengan cara mentraktir. Pokoknya yang penting tidak sendirian dan punya teman. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Sadar atau tidak sadar, teori konstruktivistik tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang yang awalnya tidak memiliki ketertarikan di dunia menulis. Setelah mempelajari tentang kelebihan tulis menulis, mendorong orang tersebut ingin menjadi penulis. Atau mungkin orang tersebut sebelumnya sudah memiliki bakat terpendam. Karena ketidaktahuan bakat terpendam tersebut, maka dibutuhkan agar dan butuh stimulus untuk mengaktifkan bakat, sehingga bakat yang dimiliki terasah dan dapat melahirkan kemampuan keterampilan yang sesuai dengan potensi dalam dirinya. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivistik yang terakhir mendorong kita untuk lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya orang-orang yang memahami betul akan esensi ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka hatinya dan lebih berpikir dewasa bagi yang memiliki kemampuan berpikir matang. Pemikiran mandiri mereka tidak sekedar dalam bentuk pikiran saja, tetapi juga dapat dilihat dari perilaku dan setiap sikap dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kemandirian inilah yang justru akan mendorong kualitas orang tersebut. Adapun manfaat dari mempelajari teori konstruktivistik yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Manfaat belajar konstruktivistik. Ketika berbicara tentang materi manfaat belajar teori konstruktivistik, ada banyak sekali yang kita dapatkan. Bahkan setiap orang merasakan manfaat yang berbeda-beda di antaranya. Yang pertama, memberikan kepada pembelajar bila bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivistik tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat dipungkiri selama kita belajar pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan inilah yang mencoba untuk dipecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Manfaat menurut saya cukup besar, yaitu kita akan memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan suasana yang baru terhadap gagasan yang kita temui. Yap, setiap orang pasti memiliki gagasan. Sifat gagasan itu sendiri bersifat dinamis, dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan seiring pengalaman dan pengaruh kemampuan berpikir kita terhadap segala hal. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivistik secara tidak langsung mengarahkan kita pada suatu yang baru, hal-hal yang baru, menarik. Inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Nah, setidaknya teori konstruktivistik akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami
yang sudah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan menjadi bermakna. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan perubahan gagasan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap seseorang bersifat dinamis. Nah, teori konstruktivistik ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru berdasarkan alasan logis. Sementara logis setidaknya tergantung dari sensitivitas dan kepekaan otak dan perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itulah beberapa manfaat dari belajar teori konstruktivistik ini. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara belajar konstruktivistik. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat teori konstruktivistik ini, mungkin kita penasaran bagaimana sih caranya belajar teori ini, dan berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama, orientasi. Fase orientasi adalah fase paling penting yang memberikan ruang atau kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, ya konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui banyak bentuk, bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Di tahap ini cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk merangsang gagasan yang tepat. Yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh, bisa diaplikasikan jadi ide yang abstrak, menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap yang paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan dan ide baru lagi yang dapat dikembangkan. Jadi itulah beberapa cara belajar konstruktivistik. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kata yang salah atau materi yang kurang jelas dan kurang lengkap, saya mohon maaf atas itu. Sekian hasil video pemaparan saya tentang teori belajar konstruktivistik ini. Sekian dan terima kasih.